Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Reza Setiawan. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pasar internasional dan bagaimana sebuah perusahaan memasuki pasar internasional. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana cara sebuah perusahaan untuk memasuki pasar internasional, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pasar internasional. Nah, pemasaran global atau pasar internasional adalah pemasaran secara teratur di seluruh dunia. Peluang pasar selalu terbuka untuk semua pelaku bisnis, termasuk pasar ekspor. Yang penting adalah berkreasi dan ingin berinovasi dalam mengembangkan pasar. Pengusaha yang kuat tentu saja tidak mudah tenggelam oleh perubahan. Pemasaran global atau pasar internasional bisa juga disebut sebuah proses untuk memfokuskan bermacam sumber daya seperti SDM, modal uang atau aset fisik, serta bermacam tujuan dari organisasi perusahaan lainnya untuk menggapai ancaman pasar global dan mendapatkan kesempatan di pasar global. Nah, dalam sebuah pemasaran global atau pasar internasional ada beberapa teori yang berkembang di sana. Berikut akan saya jelaskan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith. Teori ini berbunyi bahwa suatu negara memperoleh keunggulan absolut ketika mampu memproduksi suatu barang yang tidak dibuat negara lain. Misalnya, Indonesia memiliki keunggulan mutlak batu bara atas Jepang karena Jepang tidak dapat memproduksi batu bara. Teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif diusulkan oleh David Ricardo. Teori ini berpendapat bahwa negara diuntungkan jika membuat barang dengan biaya lebih murah dan harga jauh lebih rendah. Hal ini bisa kita lihat pada negara Cina. Mereka banyak memproduksi barang-barang murah dengan biaya rendah, sehingga Cina dinilai memiliki keunggulan komparatif. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar internasional. Manfaat yang pertama yaitu peluang kerja yang terbuka luas, dan yang kedua memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga membuat hubungan baik antar negara. Yang keempat meningkatkan kemakmuran suatu negara, dan yang kelima adalah kebutuhan hidup makin mudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktornya yang pertama yaitu inflasi, yang kedua yaitu adanya pasar bebas, yang ketiga adanya perbedaan kondisi geografis, yang keempat yaitu perbedaan teknologi, dan yang kelima yaitu kebijakan pemerintah, dan keenam perbedaan sumber daya alam, dan yang tujuh perbedaan selera, dan yang ke-8 yaitu penghematan biaya produksi atau efisiensi, dan yang ke-9 adalah perbedaan penguasaan teknologi, dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan nasional. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor merupakan suatu proses perdagangan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua yaitu barter. Barter merupakan penjualan dengan cara pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Ada beberapa jenis barter. Yang pertama yaitu direct barter, yang kedua switch barter, yang ketiga counter purchase, yang keempat buy-back barter, ketiga yaitu konsinyasi atau consignment. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang, belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualan dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara memakai sistem lelang. Yang keempat yaitu package deal. Package deal merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan guna memperluas hasil produksi suatu negara. Yang kelima yaitu penyelundupan. Penyelundupan ini merupakan kegiatan yang tidak baik dan merupakan masuk tindakan kriminal. Penyelundupan terbagi menjadi dua, yaitu penyelundupan yang dilakukan memakai cara ilegal penuh
dan penyelundupan administratif atau custom fraud. Yang keenam yaitu perdagangan border crossing. Border crossing merupakan perdagangan yang terjadi di perbatasan negara suatu sama lain dengan persetujuan tertentu. Perdagangan macam ini bisa terjadi karena satu, lintas batas laut atau sea border. Yang kedua adalah lintas batas darat atau overland border. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran secara global yang harus dipahami oleh pelaku usaha. Ada beberapa konsep pasar global. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua yaitu keberadaan produk. Yang ketiga yaitu nilai biaya serta kepuasan. Yang keempat yaitu berlangsungnya pertukaran, transaksi, dan hubungan. Dan yang kelima yaitu pasar, pemasaran, dan pemasaran. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi, jenis, manfaat, teori, sekarang kita memasuki pembahasan tentang contoh perusahaan yang strateginya bisa menembus pasar internasional. Perusahaan yang saya maksud yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Strategi yang diterapkan oleh Indofood yaitu strategi marketing dalam menghadapi pasar global yang semakin kompleks. PT Indofood CBP Sukses Makmur perlu mengembangkan strategi khusus terutama di bidang produksi, pemasaran, penjualan, dan pendapatan, harga, pricing, serta CSR policy. Yang kedua yaitu production strategi. Sebagai makanan instan yang praktis namun memiliki cita rasa yang kuat, Indomie menguasai pasar mie instan di Indonesia. Kepopuleran Indomie ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi gaungannya sudah sampai ke mancanegara. Lebih dari 20 tahun, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperkenalkan Indomie, produk mie instan ke pasar internasional. Dan berikut adalah strategi produksi yang dilakukan oleh Indofood untuk menembus pasar internasional. Yang pertama yaitu melakukan inovasi terus-menerus. Inovasi dari segi kualitas dan rasa terus dikembangkan dengan menyesuaikan pada hasil riset terhadap keinginan selera konsumen. Yang kedua yaitu membangun pabrik di luar negeri. Indofood dalam melakukan ekspansi, selain mengekspor Indomie, mereka juga membangun pabrik produksi Indomie di luar negeri. Selain di Malaysia, Indofood juga telah membuka pabrik di benua Afrika, antara lain Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Yang ketiga yaitu standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa tinggi. Salah satu keunggulan Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Bahkan banyak dari wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri mencari Indomie sebagai pelepas rindu dengan makan masakan Indonesia. Yang keempat yaitu mempertahankan kualitas. Untuk menembus pasar internasional, perusahaan merencanakan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan yaitu perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi. Nah, yang kedua yaitu ada beberapa teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Dan strategi yang produksi yang diterapkan untuk dapat bisa menembus pasar internasional ada 4, yaitu melakukan inovasi terus-menerus, membangun pabrik di luar negeri, yang ketiga standarisasi produk, dan yang keempat mempertahankan kualitas. Nah, saran, jika suatu perusahaan ingin atau bisa memasuki pasar internasional, maka perusahaan tersebut haruslah memiliki banyak inovasi yang diberikan seperti PT Indofood yang memiliki inovasi yang banyak dan mampu tetap eksis di pasar internasional. Baik,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.